Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Jajaran Polda Lampung selidiki perusahaan jasa pinjaman online. Keberadaan perusahaan jasa pinjaman online atau pinjol ilegal yang kerap meresahkan masyarakat menjadi perhatian khusus aparat kepolisian. Dalam hal ini, Polda Lampung dan jajaran sedang melakukan penyelidikan terkait keberadaan perusahaan pinjol ilegal yang merugikan masyarakat yang ada di Lampung. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan, pinjaman uang melalui aplikasi yang disediakan perusahaan swasta tapi tidak terdaftar pada otoritas jasa keuangan sangat meresahkan. Karena selain menerapkan bunga yang tinggi, juga berpotensi dapat mengancam privasi nasabah perusahaan tersebut. Pandra pada Sabtu 16 Oktober 2021 menjelaskan, dalam beberapa kasus, lembaga keuangan ilegal itu menagih dengan cara kasar bahkan sampai mengancam keselamatan jiwa nasabahnya. Bahkan penyedia peminjaman uang itu tak segan-segan membuka aib dan fitnah nasabah kepada pihak keluarganya dan ke seluruh nomor yang ada di dalam handphonenya. Praktik pinjol tersebut, kata Pandra, sejatinya bukan membantu rakyat kecil dalam rangka mengembangkan usahanya, namun justru sebaliknya. Misalnya ia meminjam 1 juta rupiah lalu menerima hanya 800 ribu rupiah. Jika ada keterlambatan membayar cicilan maka dikenai denda dan berbunga. Akhirnya pinjaman tersebut bisa berkali-kali lipat dari pinjaman pokoknya. Pandra menambahkan praktik-praktik seperti ini harus segera dihentikan dan pihaknya akan segera menertibkan perusahaan-perusahaan sejenis yang menawarkan jasa pinjaman keuangan secara ilegal. Pandra mengatakan jika masyarakat mengetahui keberadaan perusahaan semacam itu, segera laporkan kepada polisi terdekat, bisa melalui Babin Kaptimnas, Polsek ataupun Polres setempat. Ini harus ditertibkan, jangan sampai ada praktik tagihan-tagihan lalu menyebarkan fitnah ke jaringan WhatsApp yang menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Pandra juga mengimbau kepada masyarakat agar jangan terlalu percaya terhadap pinjaman online. Jika membutuhkan uang, lakukan mekanisme yang ada di lembaga keuangan resmi seperti bank, koperasi, dan lain sebagainya. Berita selanjutnya, dugaan perbuatan asusila oknum guru ngaji di Bandar Lampung. Satreskrim Polresta Bandar Lampung masih memburu oknum guru ngaji yang dilaporkan melakukan tindakan asusila. Pria berinisial AF berusia 40 tahun itu dilaporkan di Mapolsek Kemiling karena diduga telah berbuat asusila terhadap sejumlah korban pada Rabu 13 Oktober 2021 lalu. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana mengatakan laporan tersebut sudah diambil alih Polresta Bandar Lampung. Devi menjelaskan saat pihaknya lakukan pemeriksaan di rumah terduga pelaku yang bersangkutan sedang tidak ada di rumahnya. Devi menyatakan saat ini polisi masih fokus mengumpulkan alat-alat bukti yang mengarah pada tuduhan tersebut. Pihaknya belum mengamankan AF karena masih melakukan penyelidikan dan memeriksa korban ataupun saksi. Devi menjelaskan jumlah korban diperkirakan mencapai 8 orang. Namun baru 5 orang yang membuat laporan resmi. Menurutnya rata-rata korban merupakan anak perempuan berusia 8 tahun yang belajar mengaji kepada pelaku. Devi menerangkan modus asusila yang dilakukan AF yakni dengan memandikan para muridnya. Ada sebagian korban merupakan warga luar Bandar Lampung. Devi menyatakan dari keterangan yang dikumpulkan, ada sebagian murid yang menginap di tempat mengaji tersebut. Jika telah terpenuhi alat bukti, pihaknya akan menetapkan AF sebagai tersangka. Tersangka akan dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Ketua Komnas Perlindungan Anak Bandar Lampung Ahmad Aprilian Dipasa mengatakan pihaknya siap memberikan pendampingan terhadap para korban. Namun sebelum itu pihaknya bakal berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mendengarkan keterangan lebih lanjut. Ahmad berharap korban lain bisa membuat laporan.
Pihaknya juga meminta aparat kepolisian bergerak cepat menindaklanjuti laporan asusila tersebut. Berita selanjutnya, pulang liputan jurnalis di Bandar Lampung dibegal di Lampung Selatan. Seorang jurnalis media online di Bandar Lampung menjadi korban begal pada Sabtu 15 Oktober 2021 sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban bernama Febri Arianto berusia 24 tahun hendak pulang ke kediamannya di wilayah Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Ketika sedang melintas di area perkebunan karet Pal 8 Purwodadi, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, korban terpaksa memperlambat laju motor Honda Revo Fit dengan nomor polisi BE2021ED setelah dikagetkan oleh salah satu pelaku. Seketika satu orang pelaku lagi menendang sepeda motor hingga korban terjatuh ke pinggir jalan. Febri menjelaskan pelaku berjumlah 2 orang awal bersembunyi di area perkebunan karet dekat lokasi kejadian. Pelaku diperkirakan berjalan kaki atau tanpa mengendarai sepeda motor. Salah satu pelaku yang tiba-tiba keluar dari semak-semak membuat korban terkejut. Setelah terjatuh, korban sempat mendapat pukulan dari pelaku. Bahkan menurutnya, salah satu pelaku menodongkan diduga senjata api. Akibat korban mengalami luka di pelipis mata kanan. Saat korban sudah tidak berdaya, kedua pelaku dengan cepat membawa kabur motor korban. Beruntung, barang berharga lain seperti dompet dan ponsel korban tak sempat diambil oleh pelaku. Atas kejadian tersebut, korban langsung membuat laporan ke aparat kepolisian setempat. Sementara itu, Kapolsek Tanjung Bintang AKP Faria Arista menyatakan telah menerima laporan korban. Menurutnya pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara pasca menerima laporan korban. Faria menambahkan saat ini jajarannya sedang menyelidiki kasus pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban kehilangan 1 unit sepeda motor. Berita selanjutnya, polisi tangkap begal sadis di Lampung Utara. Sepak terjang 2 begal sadis terhenti di tangan personil gabungan TK 308 Polda Lampung dan Polres Lampung Utara. Keduanya yakni K berusia 31 tahun dan FY berusia 35 tahun. K diamankan saat berada di Desa Talang Tebak, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara pada Sabtu 16 Oktober 2021 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Sedangkan FY diringkus di Desa Muara Aman, Kecamatan Bukit Kemuning pada hari yang sama. Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail menjelaskan, keduanya melakukan pembegalan di Dusun Talang Kepayang, Desa Pengaringan, Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara pada Selasa 12 Oktober 2021 lalu. Dalam aksinya, kedua tersangka tergolong sadis. Mereka membacok seorang ibu dan anaknya. Akibatnya kedua korban mengalami luka serius dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Setelah 4 hari melakukan penyelidikan, tim gabungan TK 308 Polda Lampung dan Polres Lampung Utara berhasil mengamankan K dan FY. Karena melawan, kedua tersangka terpaksa ditembak oleh petugas. FY mengembuskan nafas terakhir meski sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sedangkan K hanya mengalami luka tembak dan kini dirawat di RSUD Riasudu Kota Bumi. Saat dilakukan penangkapan, para pelaku melakukan perlawanan aktif menggunakan senjata tajam, sehingga dilakukan tindakan tegas terukur. Kata Kurniawan Ismail saat menggelar konferensi pers didampingi Kasat Reskrim AKP Eko Rendi dan Kapolsek Abung Barat Ibtu Ono Karyono. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti, yakni sepeda motor Honda Beat berwarna hitam, Honda Beat warna putih biru, Honda Vario warna hitam, 3 ponsel dan 2 bilah sajam. Polisi juga menangkap AB berusia 24 tahun warga Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara karena diduga sebagai penadah. Dari hasil pengembangan, para pelaku juga telah melakukan pembegalan di Dusun Talang Belimbing, Desa Pekurun Udik di Simpang Kinciran, Abung Tengah. Berikut video konferensi pers Polres Lampung Utara. Kami yang melaksanakan konferensi pers atau press release terkait dengan pengungkapan kasus curas
yang terjadi pada hari Selasa yang lalu tanggal 12 Oktober, di mana korbannya ibu dan anak, yang mana TKP-nya yaitu di wilayah Dusun Talak Payang, Desa Pengaringan, Kecamatan Lampung Barat. Korban ada dua, yaitu Ibu Hermawati 51 tahun mengalami luka bacok tajam di kepala dan di leher, dan kondisinya saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah anaknya, yaitu Sama 16 tahun, luka di perut dan masih dirawat di rumah sakit. Kemudian dari tim gabungan dari Respons TK 308 Polda di Reskrim Polda Lampung dan dari TK 308 Satreskrim Polres Lampung Utara dilakukan pengembangan, kemudian dilakukan penangkapan sudah berapa hari ini ya, hampir 3 harian, 4 harian ya. Kemudian berhasil menangkap yang pertama pelaku atas nama Sailani alias Lani di Desa Talang Tebak, Bukit Kemuning. Pelaku ditangkap di Berita selanjutnya, 1,5 hektar lahan kosong di Lampung Selatan terbakar. Lahan kosong di belakang Gedung Muhammadiyah, Desa Waiurang, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan terbakar pada Sabtu 16 Oktober 2021 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saat ini petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan masih berusaha memadamkan api yang membakar sebagian lahan kosong seluas 1,5 hektar tersebut. Hendar berusia 27 tahun, warga setempat mengatakan api pertama kali terlihat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Waktu dirinya pulang ke rumah, dari kejauhan dirinya melihat ada asap-asap besar di dekat rumah. Ia pikir asap itu dari dalam rumahnya. Dirinya langsung cepat-cepat jalan ke rumahnya. Ternyata lahan samping rumah yang terbakar. Melihat api kian membesar, Hendar langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Lalu Hendar memanggil beberapa warga untuk membantu memadamkan api. Ketika melihat api semakin membesar, Hendar langsung telepon tim pemadam kebakaran. Tim pemadam kebakaran pun langsung menuju ke lokasi. Tak lama kemudian, tim pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung membantu memadamkan api. Berita selanjutnya, Erick Thohir optimis Bakauheni Harbor City jadi tumpuan pariwisata Lampung. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir optimistis Bakauheni Harbor City bisa menjadi tumpuan pariwisata lokal di Provinsi Lampung. Hal ini disampaikan Erick dalam kunjungan kerjanya ke Lampung pada Sabtu 16 Oktober 2021. Dia mengatakan pasca pandemi COVID-19, pemerintah terus menjaga pertumbuhan ekonomi negeri dengan tetap memastikan keberlanjutan investasi proyek pembangunan infrastruktur di tanah air, termasuk sektor pariwisata. Erick menjelaskan proyek BHC memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan dan dapat menjadi pariwisata lokal andalan di Lampung. Pemerintah telah berkomitmen untuk menggelontorkan dana lebih dari 500 miliar rupiah untuk pembangunan pariwisata Lampung, termasuk dengan pembangunan infrastruktur dasar jalan dan air bersih. Erick Thohir menuturkan, sebelum COVID-19, kontribusi terbesar pariwisata lokal mencapai 78%, sedangkan asing hanya 22%. Untuk pembangunan tahap awal, ASDP bersama Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN akan mendukung proyek BHC melalui pembangunan Masjid Raya, Kreatif Hub, dan UMKM Center, serta revitalisasi Taman Budaya Siger dengan nilai investasi awal sebesar 45 miliar rupiah. Adapun proyek Dempark Karakatau Park ditargetkan dapat dibangun pertengahan tahun depan dan rampung di akhir tahun 2002. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi mengatakan jika melihat data penyeberangan ASDP
Dari total 49 juta yang dilayani di seluruh Indonesia, lintasan Merak Bakauheni berkontribusi sebesar 42,2% atau sekitar 20,7 juta penumpang yang menyeberangi Jawa Sumatera setiap tahunnya. Proyek Game Changer ASDP seluas 214 hektar yang melibatkan kolaborasi bersama Pemprov Lampung dan PT Hutama Karya ini telah menyelesaikan beberapa milestone, diantaranya penetapan status kawasan sebagai proyek strategis nasional, pembentukan perusahaan pengelola kawasan, finalisasi detail master plan, serta perencanaan pengembangan infrastruktur kawasan. Adapun groundbreaking tahap pertama ditargetkan pada Minggu ketiga Oktober 2021. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.